sobatku semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Si Manis Matok. Bagi yang menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kita bisa berbagi berbagai informasi. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Sebelum lanjut, kita akan bercerita tentang masuknya Islam di bumi Nusantara. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 karena tercatat pada dinasti Tang. Di daerah pantai barat Sumatera Utara, tepatnya di desa Barol, sudah terdapat pemukiman muslim dari bangsa Arab. Ada juga yang mengatakan pada abad ke-11 Islam masuk ke Indonesia. Ini bersumber dari makam panjang di daerah lereng Manyar Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya yang berangkat 1082 Masehi. Namun, pada abad ke-13, perkembangan Islam tumbuh pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292. Ia telah menjumpai penduduk yang menganut agama Islam dan ditemukannya makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Soleh yang berangkat 1297 Masehi. Oke, sebelum videonya lanjut, kita akan bahas dulu kapan Islam masuk ke Indonesia. Menurut saya, Islam masuk ke Indonesia itu di zaman para sahabat Nabi. Karena setelah melakukan Fathul Mekah, itu para sahabat diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam dengan berbagai macam cara. Setelah Rasulullah wafat, terjadi yang namanya pembentukan khalifah. Khalifatul Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Nah, di saat itulah mereka menerapkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi para sahabat itu setelah Fathul Mekah, mereka banyak yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka keluar dari kota Mekah untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Karena Islam dianggap sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Islam ini harus disebarkan dengan berbagai macam cara. Untuk apa tujuannya? Memperkenalkan Islam, memperkenalkan kebaikan Islam, memperkenalkan Nabi Muhammad sebagai nabinya Allah yang terakhir. Nah, saat itulah Islam masuk ke Indonesia. Memang tidak ada catatan sejarah sahabat yang masuk ke Indonesia. Namun, tidak dipungkiri bahwa nanti di Cina itu ada sahabat yang tercatat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun di Indonesia tidak ada sahabat yang tercatat. Bangsa Arab itu di zaman dahulu itu sudah mengenal namanya perjalanan melalui laut. Jadi mereka sudah berlayar. Nah, dalam pelayaran itu sudah dipastikan daerah yang dikelilingi laut itu akan mudah mereka jangkau. Apalagi kalau kita lihat Indonesia tidak sulit untuk dijangkau dengan perjalanan laut. Dan kita harus tahu bahwa pada tahun 648 Masehi, Jeddah dijadikan sebagai kota pelabuhan dan diresmikan oleh Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Di masa kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Sri Indrawarman, beliau pernah mengirim surat kepada Bani Umayyah yang ada di Damaskus, Suriah. Surat ini ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Isinya, Raja Sriwijaya tersebut ingin belajar Islam lebih mendalam. Selain mengirim surat, Raja Sri Indrawarman juga mengirimkan hadiah. Ini sebagai bentuk persahabatan dan meminta kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz agar mengirimkan seorang guru yang bisa mengajarinya tentang agama Islam dan menjelaskan hukum-hukum yang ada di agama Islam. Ini bertanda bahwa Islam sudah dikenal, namun ajarannya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Nusantara. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah dan berdakwah di Cina pada abad ke-7. Ini bertanda bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam hingga ke penjuru dunia. Sehingga tidak heran jika Indonesia juga menjadi sasaran dakwah Islam oleh para bangsa Arab sendiri. Namun, pada masa itu Islam di Nusantara belum diterima sepenuhnya. Ini hanya awal perkenalan Islam dengan Nusantara. Hal ini dikarenakan bangsa Arab yang datang ke Indonesia hanya untuk berdagang dan belum fokus untuk berdakwah. Jalur perdagangan bangsa Arab melalui pelabuhan di Selat Malaka, Samudra, Palembang, Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Selain jalur perdagangan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pernikahan yang ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dari Gujarat Arab
Banggala, dan lainnya. Mereka menikah dengan orang Indonesia yang mengharuskan memeluk Islam terlebih dahulu. Selain dari jalur perdagangan dan pernikahan, ada juga jalur pendidikan. Banyak para pemuda Indonesia yang belajar kepada dai penyebar agama Islam karena ilmu para dai dari luar negeri saat itu jauh lebih maju. Para dai penyebar agama Islam ini pada abad ke-12 hingga ke-14 mereka tidak memberikan kesan yang bertentangan dengan penduduk Indonesia. Cara ini dilakukan oleh para wali songo yang ada di Pulau Jawa. Sumber sejarah lain yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia, ada dua naskah tua yang menyebutkan keberadaan kerajaan Perlak di Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-9 Masehi. Naskah tersebut adalah Kitab Idharul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fashi dan Kitab Tazkiyah Tabaqat Jumu Sultan As-Salatin karya Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Aishi yang disalin ulang oleh Syekh Abdullah Ibnu Syekh Habib Saifuddin pada tahun 1275. Selanjutnya, penyebaran Islam ke seluruh pelosok Nusantara dilakukan oleh generasi Wali Songo, baik dari jalur keluarga dan jalur keilmuan, yaitu para murid-murid Wali Songo. Generasi Wali Songo yang dimaksud adalah orang-orang yang belajar ilmu kepada para Wali Songo, bahkan ada juga dari keluarga Wali Songo sendiri yang menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Jadi intinya, Islam di Nusantara ini semuanya bisa dikatakan belajar kepada para Wali Songo. Penyebaran Islam ke seluruh pelosok Nusantara dilakukan oleh generasi Wali Songo, baik dari jalur keluarga dan jalur keilmuan. Para penerus Wali Songo, mereka menyebar ke seluruh negeri yang ada di seluruh Nusantara. Bahkan, penyebaran agama Islam ini dilakukan oleh Wali Songo sendiri, salah satunya oleh Sunan Giri. Sunan Giri merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Ia lahir pada abad ke-15. Sunan Giri memiliki pengaruh besar di Jawa Timur dan mendirikan pesantren di daerah Gresik untuk pusat pendidikan Islam di Indonesia. Sehingga banyak para pendatang dari Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang bertujuan belajar di pesantren Sunan Giri. Di sini perlu kita ketahui bahwa pondok pesantren itu adalah pusat untuk belajar ilmu agama dan memperdalami berbagai macam ilmu agama. Dengan adanya pondok pesantren tersebut, maka para wali songo menyebarkan agama Islam tidak hanya dengan bermusafir atau mereka sendiri yang berjalan, tapi orang-orang yang sudah mengenal Islam, mereka akan datang ke sana dengan tujuan untuk memperdalami agama Islam. Ini adalah teknik yang sangat luar biasa. Hingga sekarang, pondok pesantren tetap ada. Jadi, pondok pesantren yang pertama sekali didirikan itu adalah Pondok Pesantren Sunan Giri yang ada di Gresik. Dari pondok pesantren inilah akan ada dai-dai yang sangat tangguh, baik dari ilmu agama maupun ilmu dalam bermasyarakat. Karena pendidikan di pondok pesantren itu tidak hanya mencakup ilmu agama saja, namun juga ilmu untuk bermasyarakat. Puncak kejayaan Giri atau Gresik terjadi pada masa Pangeran Pratika yang dikenal dengan nama Sunan Giri Prapen atau Sunan Prapen. Beliau merupakan cucu dari Sunan Giri. Dakwah Islam saat itu sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, dan Maluku. Hal ini terbukti dengan ikut menjadi santri sang penguasa Ternate bernama Sultan Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1486 sampai 1500 yang menggantikan ayahnya yaitu Kolano Marhum yang memerintah pada tahun 1432 sampai 1486. Peran Sultan Zainal Abidin ini sangat besar sehingga beliau mengganti gelar untuk raja yang awalnya Kolano menjadi sultan. Islam menjadi agama resmi kerajaan dan memberlakukan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Dalam jaringan ulama Islamisasi Indonesia Timur, berdasarkan naskah tua Lontarawajo, menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Goa atau Makassar dilakukan oleh Datuk Telu atau 3 datuk, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, dan Datuk Patimang. Ketiga datuk ini mereka berasal dari Minangkabau. Diketahui bahwa Sultan Alauddin yang memerintah pada tahun 1593 sampai 1639 Raja Goa yang pertama, beliau masuk Islam melalui Datuk Ribandang yang merupakan santri dari Sunan Giri. Di dalam sebuah naskah Ponambo Lombok diterangkan bahwa Islam masuk ke Sumbawa dan Bima dibawa oleh Sunan Prapen, cucu Sunan Giri. Ini merupakan tanda bahwa Wali Songo dan penerusnya mereka mengislamkan Nusantara. Tidak hanya sampai di situ. Menurut catatan sejarah,
Aji Raja Mahkota Mulia Alam yang memerintah pada tahun 1545 sampai 1610, merupakan Raja Kutai pertama yang memeluk agama Islam karena kalah adu kesaktian dengan Datuk Ribandang dan Tuan Tumanggung Parangan. Bahkan dakwah Islam juga dilakukan oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus saat menjadi penghulu Kesultanan Demak, ia masuk ke Banjar, Kalimantan Selatan dan mengislamkan Raden Samudra yang memerintah pada tahun 1526 sampai 1545. Raden Samudra atau Sultan Sayanullah atau Sultan Suryansa atau Sultan Surya Angsa yang menjadi Raja Islam pertama di Kerajaan Banjar. Tidak hanya di Kalimantan, Provinsi Sumatera Selatan yang pernah mencakup Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung. Sejarah Islam di Palembang pada abad ke-15, Panglima Arya Damar dari Majapahit memeluk Islam dan berguru kepada Sunan Ampel. Bahkan Arya Damar ini mempunyai saudara yang bernama Raden Patah yang kemudian menjadi Sultan Demak dan menantu Sunan Ampel. Puncak kesuksesan dakwah Wali Songo ini ditandai dengan berdirinya Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah dari Palembang pada tahun 1478. Raden Patah merupakan putra Brawijaya dari Kerajaan Majapahit atas petunjuk gurunya yaitu Sunan Ampel, dan dibantu para Wali Songo yang lain, Raden Patah berhasil mendirikan Kesultanan Demak. Berkat berdirinya Kesultanan Demak tersebut, maka dakwah Islam di Pulau Jawa mencapai puncak kesuksesan. Raden Patah dan Wali Songo juga mendirikan Masjid Agung Demak yang menjadi masjid tertua di Indonesia, sehingga penyebaran Islam tidak hanya di Pulau Jawa namun menyebar ke seluruh Nusantara. Dengan banyaknya para sultan yang belajar kepada murid-murid Wali Songo atau belajar langsung ke Wali Songo, ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat biasa. Bisa ditarik kesimpulan bahwa Wali Songo tidak hanya menyebarkan Islam di Pulau Jawa, namun ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Ini bertanda bahwa Wali Songo menyebarkan agama Islam tidak hanya di Pulau Jawa, namun ke seluruh pelosok Nusantara. Hal ini bisa dirasakan dengan mudahnya kita belajar khasana keilmuan Islam, yaitu ilmu tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Walaupun tidak bertemu dan belajar langsung dengan para Wali Songo, namun guru-guru yang ada di tanah air kita Indonesia, keilmuannya nyambung ke para Wali Songo karena Indonesia merupakan tempat pertama kali kita belajar agama, baik ngaji, baca Al-Quran, ataupun bahasa Arab, sehingga kita bisa melanjutkan ke perguruan luar negeri. Berkat banyaknya kesultanan-kesultanan yang beragama Islam, akhirnya pendidikan di kesultanan tersebut otomatis akan diwarnai dengan keilmuan-keilmuan dan khasana-khasana dalam Islam. Kenyataan ini mau diakui ataupun tidak, namun nyatanya saat Indonesia merdeka, banyak orang Jawa yang menyebar ke pelosok Indonesia untuk melakukan imigrasi. Mereka tetap menjadi penyebar agama Islam dan ajaran dari Wali Songo. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para Wali Songo bisa kita rasakan hingga saat ini. Buktinya, banyak tran-tran yang berasal dari Jawa. Mereka pindah ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, bahkan ke daerah Sulawesi, Aceh. Mereka tetap mengajarkan apa yang mereka ajari yang bersumber dari para Wali Songo. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan transmigrasi tersebut, bahkan dia bisa menjadi seorang kiai atau ulama, bahkan tokoh di daerah yang ditinggalinya tersebut. Jadi, ini adalah sebuah kenyataan bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh para Wali Songo, baik dari Wali Songo sendiri maupun dari keturunannya ataupun dari keilmuannya, orang yang meneruskan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para Wali Songo. Bukti bahwa penyebaran agama Islam oleh Wali Songo tidak hanya di Pulau Jawa. Di bawah ini ada beberapa tradisi yang biasa dilakukan oleh Wali Songo di Pulau Jawa dan dilakukan oleh semua masyarakat Nusantara. 1. Wayang kulit nuansa Islam. Salah satu metode dakwah Wali Songo yang sangat populer ialah wayang kulit. Wayang kulit ini dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga. Cara dakwah inilah yang menarik perhatian masyarakat. Sunan Kalijaga menyisipkan kisah-kisah Islami saat menggunakan wayang kulit. Salah satu cerita yang sangat terkenal yaitu kalimat Sodo yang diartikan sebagai 2 kalimat syahadat. 2. Selamatan 4 bulan. Selamatan 4 bulanan ini rupanya merupakan tradisi yang diturunkan oleh Wali Songo. Tradisi ini yaitu membacakan surah-surah Al-Quran saat bayi masih berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya.
dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut agar bayi yang lahir dalam keadaan baik dan tumbuh sehat. 3. Tahlilan. Tahlilan merupakan kegiatan di mana orang-orang berkumpul, berzikir, serta membacakan surat Al-Quran. Kegiatan ini umumnya dilakukan pada saat malam Jumat. Selain untuk beribadah, tahlilan juga digunakan sebagai ajang berkumpul satu sama lain. Peninggalan ini cukup sering dilakukan oleh Wali Songo di masa lampau. 4. 7 harian, 40 harian, dan 100 harian. Peninggalan ini dilakukan untuk membacakan doa bagi mereka yang sudah wafat. Layaknya tahlilan, orang-orang datang dan berkumpul untuk berdoa, membacakan surat, dan berzikir. Dulu Wali Songo melakukan hal ini untuk mengikuti tradisi masyarakat yang kerap berkumpul ketika orang meninggal, maka menambah nuansa Islami di dalamnya dengan menambahkan kegiatan yang sudah dijelaskan, yaitu membaca surat Al-Quran dan berzikir bersama. 5. Jajanan pasar. Jajanan pasar di Indonesia terkadang menjadi simbol untuk hal-hal tertentu. Hal ini rupanya didasarkan atas ajaran dari Wali Songo. Contohnya adalah kue afam yang berasal dari afun atau maaf. Kue afam ini biasanya diberikan kepada tetangga sebagai simbol permintaan maaf. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang dakwah Wali Songo itu menyebar ke seluruh Indonesia. Bukti yang paling nyata, peninggalan dari Wali Songo yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik di perkotaan ataupun di perdesaan, yaitu 3 hari, 7 hari, 100.000 hari, dan tahlilan saat ada orang yang meninggal. Ini merupakan ajaran dari Wali Songo. Pantas saja kita pernah mendengar bahwa ajaran ini dibid'ahkan oleh golongan-golongan tertentu, bahkan ini diklaim tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila sahabat ada yang bisa menambahkan atau mau berkomentar, silakan di bawah. Sekarang kita akan menggali jejak Wali Songo di seluruh Nusantara Indonesia. Di sini saya menyatakan bahwa ajaran Wali Songo itu menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Jika ada yang tidak setuju atau ada yang mau menambahkan kebenarannya, silakan. Tapi yang pasti kita harus saling berbagi informasi yang bermanfaat, tidak saling menjelekkan, menjatuhkan. Karena kita menggali sesuatu yang belum kita ketahui berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Oke, sekian, terima kasih.